Masih ingatkah kita dengan sosok Buniyani? Sosok yang kontroversi berujung penjara dulu. Kini dia muncul lagi tanggapi kasus ijazah Jokowi. Dan parahnya selain dia sebut ini murni kriminalisasi, dia juga sebut bahwa Jokowi itu anti-Islam. Waduh, berani banget ya, tapi dia korban pertama Jokowi katanya. Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa. Mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Ini bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Barang ini memang tidak ada. Makanya saudara Joko Widodo berusaha memperpanjang area pertarungan, tidak langsung fokus kepada pokok permasalahan, yakni dengan menunjukkan ijazahnya, karena kekhawatiran publik akan tahu bahwa ijazah ini bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ijazah ini benar, ada. Tapi saudara Joko Widodo memperlama proses itu sehingga apa? Perseteruan anak bangsa makin menjadi-jadi. Dan ada manfaatnya apa? Ya bisa jadi manfaatnya justru akan mengadu domba anak bangsa. Saya belum bisa paham. Jokowi memperpanjang-panjang masalah, mengulur-ngulur waktu untuk memperlihatkan ijazah. Nah, yang pertama karena ijazah itu bodong kemungkinannya. Yang kedua boleh jadi ijazah itu asli. Tetapi kita justru bisa membaca ada niat jahat kalau begitu. Kenapa kalau ijazah asli? Apa manfaat bagi Jokowi mengadu domba justru anak itu kita bangsa? Pertanyakan. Kenapa harus memperlama tidak menunjukkan ijazah itu? Kenapa harus pakai narasi meminjam otoritas UGM? Meminjam otoritas kuasa hukum, meminjam otoritas dari Mabes Polri, yang faktanya kemarin setelah ada pengumuman dari Bariskrim Mabes Polri, publik masih terus mempertanyakan, bahkan mempersoalkan proses di Mabes Polri itu sendiri. Contohnya, mereka tidak mengumumkan, Mas Tifal dan pemirsa Kompas TV, uji pembandingnya itu dengan mana-mana saja. Biasanya kalau dengan banding itu identik, itu harus disebutkan pembandingnya otentik atau tidak. Lah yang dibilang kemarin ke teman-teman seangkatan, uji kertas, uji itu. Mana? Identitasnya mana? Kan nggak ada. Saya beri contoh kepada Mabes Polri ya, karena dulu juga saya pernah memberikan materi di mereka dulu ketika di Silek, ketika di Pusiden. Semua itu harus dilakukan standar dengan SOP. Jadi misalnya uji pembandingnya disebutkan itu milik siapa sehingga kita tahu, oh uji pembandingnya kalau yang saya lakukan kemarin persis yang sempat Mabes Polri, identik atau tidak dengan Pronojiwo 1115, 1116 Almarhum Hari Mulyono, 1117 Trimurti Ningsih, dan ternyata tiga ini identik, benar-benar identik skrip gitu. Sedangkan yang 1120 tidak. Jadi saya mohon Mabes Polri terbukalah secara ilmu pengetahuan, terbukalah secara moral dan hatinya, ya gitu, untuk kemudian melakukan sesuai dengan apa yang diturunkan atau yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah memang sekarang ada ambisi dari Joko Widodo untuk kembali memenjarakan warga negara, tapi sekarang bernama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa? Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Jadi terjadi pergantian pasal 2 kali. Terjadi pergantian pasal. Dan pada penetapan pasal yang paling mutakhir, tidak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa sama sekali. Lucunya, ketika saya diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya itu sebetulnya sudah selesai. Walaupun sepanjang 6 bulan persidangan tidak pernah hadir itu barang yang asli. Ijazah itu tidak pernah hadir. Gitu. Dan itu sudah diperintahkan oleh hakim agar dihadirkan. Dan perintah hakim keluar kepada jaksa. Kepada jaksa selaku pihak yang menuntut. Di tahun berapa? Tahun 2022. Tapi tidak pernah muncul. Artinya saya tidak melihat ini sebuah mimpi buruk, justru ini kenyataan yang baik. Dan bahkan mungkin boleh jadi ini menjadi mimpi buruk saudara Joko Widodo, bahkan sebentar lagi bisa menjadi
kenyataan buruk bagi saudara Joko Widodo jika dia tidak bisa membuktikan ijazahnya asli, sementara sisi yang lain dia berusaha mengkriminalisasi rakyat, anak bangsa yang berusaha dengan ilmunya, kapasitasnya untuk meneliti sebuah objek peristiwa yang kemudian dinarasikan sebagai menghinakan dirinya sehina-hinanya. Karena urusannya kan semua nanti di pengadilan. Kalau di kalau di Polda Metro Jaya itu polisinya mengumpulkan bahan-bahan, bukti-bukti yang kuat, kemudian ini bisa dilanjutkan di pengadilan itu tempatnya. Bahwa sekarang Mabes Polri mengumumkan dari hasil laboratorium forensik, kemudian menjelaskan seperti yang mereka sampaikan, udah sampai aja di situ dulu. Sampai aja dulu di situ. Narasi awal dia menyatakan tidak ada kewenangan Anda meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Baru kemudian ada narasi tambahan, tidak akan memperlihatkannya kecuali atas perintah pengadilan. Walaupun sebelumnya sudah ada perintah pengadilan, nggak pernah muncul ini barang. Saya sangat yakin ini murni kriminalisasi, murni rekayasa itu untuk kemudian membuat perimbangan. Jadi manfaatnya bukan untuk penegakan hukum itu sendiri. Betul. Dugaan ijazah palsu Buniani bongkar kejanggalan dugaan polisi lindungi Jokowi. Pengamat politik dan media Asia Tenggara Buniani mengungkapkan kecurigaannya terhadap perlakuan istimewa aparat kepolisian terhadap mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan ijazah palsu yang tengah disorot publik. Dalam pernyataannya, Buniani menyebut pemeriksaan Jokowi oleh penyidik Bareskrim Polri berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 1 jam dengan 22 pertanyaan. Namun bukan hanya soal waktu pemeriksaan yang jadi sorotan, melainkan juga fakta bahwa ijazah Jokowi yang sempat diserahkan sebagai barang bukti kini justru diambil kembali oleh yang bersangkutan. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini dapat memperburuk citra kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Masyarakat pun menurutnya tidak akan tinggal diam melihat dugaan ketidakadilan ini.